Halo teman-teman semua, namaku Sadina Aimee Prasetya dari kelas 11 IPS 3 dengan nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini, aku akan meresensi atau mereview buku yang telah aku baca, tentu saja dari penulis favoritku sepanjang masa, yaitu Dan Brown. Bukunya kali ini berjudul Origin. Nah, langsung saja, buku ini berjudul Origin dan merupakan series kelima dari Robert Langdon series yang sebelumnya tentu saja kalau teman-teman tahu Dan Brown telah menulis buku terkenal yang berjudul The Da Vinci Code, kemudian Angels and Demons, kemudian The Lost Symbol, Inferno, dan yang terakhir ini berjudul Origin. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Doubleday pada tahun 2017 dengan total 511 halaman. Tapi tentu saja buku ini tidak membosankan dan sangat seru karena buku ini sendiri bergenre crime atau kejahatan, kemudian misteri, serta fiksi ilmu. Tak bisa dipungkiri memang jika Dan Brown ini menulis sebuah karya yang tak bisa lepas dari karakter utamanya, yaitu Profesor Robert Langdon atau seorang simbologis dari Harvard University yang memang di setiap bukunya yang bisa kita lihat dari karya-karya sebelumnya, ia memecahkan misteri atau teka-teki yang dipengaruhi oleh zaman Renaissance. Seperti di buku pertama, yaitu di The Da Vinci Code, kita bisa melihat bahwa ia memecahkan teka-teki yang dipengaruhi oleh Leonardo da Vinci. Kemudian buku selanjutnya, Angels and Demons, dipengaruhi oleh karya-karya Bernini dan Michelangelo. Selanjutnya, Inferno dipengaruhi oleh karya dari Dante Alighieri, sang penyair termasyhur pada zamannya di Italia pada zaman Renaissance. Dan buku ini pula, teka-teki dan misterinya diambil dari pengaruh Antoni Gaudi, yaitu sang arsitek termasyhur di Spanyol pada zamannya, yang tentu saja karya terkenalnya Sagrada Familia. Dan kita bisa lihat di sini, di covernya, ini adalah tangga spiral yang diambil dari karya Antoni Gaudi, yaitu Sagrada Familia. Jadi, petualangan dimulai dari Sagrada Familia. Ciri khas kedua dari buku karya Dan Brown yang dapat kita lihat yaitu ia tak pernah sekalipun menulis Robert Langdon melakukan petualangan dalam memecahkan misteri dan teka-teki sendirian. Ia selalu menulis bahwa Profesor Robert Langdon ditemani oleh wanita. Bisa kita lihat di buku pertama yaitu The Da Vinci Code, di mana sang Robert Langdon ditemani oleh Sophie Neveu atau tokoh penting yang sangat berpengaruh di dalam plot cerita. Kemudian di buku kedua yaitu Angels and Demons, di mana ia ditemani oleh ilmuwan pintar Vittoria Petra, di mana ia juga membantu Robert Langdon memecahkan teka-teki demi menyelamatkan dunia. Kemudian di buku selanjutnya The Lost Symbol, ia ditemani oleh ilmuwan juga yang bernama Catherine Solomon. Dan juga di buku ini Origin, Dan Brown menulis bahwa Robert Langdon ditemani oleh seorang kurator cerdas dan menawan yang bernama Ambra Vidal. Namun Ambra Vidal ini bukan sembarang kurator, tapi ia adalah seorang tunangan pangeran Spanyol yang ternyata mempengaruhi plot cerita ini. Oke, langsung saja kita membahas mengenai alur cerita dari buku Dan Brown yang berjudul Origin ini. Diawali dengan seorang ilmuwan yang bernama Edmund Kirsch, di mana ia adalah ilmuwan yang digadang-gadang menemukan penemuan yang dapat menggemparkan seluruh umat manusia di bumi ini. Edmund Kirsch ini menemukan jawaban atas pertanyaan manusia, yaitu dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Kemudian, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah ia siapkan untuk dipresentasikan kepada seluruh dunia di sebuah museum terkenal di Spanyol yang bernama Guggenheim Bilbao. Kemudian, tentu saja, Robert Langdon pun seorang simbologis Harvard diundang karena memang Edmund Kirsch ini merupakan mantan murid Robert Langdon itu sendiri saat itu di Harvard University. Namun siapa sangka, di tengah presentasi Edmund Kirsch yang saat itu ingin mengungkapkan penemuan penting kepada dunia, ia tertembak mati secara misterius. Dan konflik dimulai dari sini. Ketika Robert Langdon saat itu harus memecahkan teka-teki dari Edmund Kirsch, yang juga dibantu oleh Ambra Vidal, seorang kurator yang memang saat itu juga membantu Edmund Kirsch dalam merancang presentasi di Museum Guggenheim Bilbao, yang notabene-nya ia kan seorang kurator di sana. Dan mereka berdua, Robert Langdon dan Ambra Vidal, harus memecahkan misteri atau teka-teki untuk melanjutkan pengungkapan rahasia Edmund Kirsch kepada dunia. Bersama-sama, Robert Langdon dan Ambra Vidal melarikan diri ke Barcelona untuk mengungkapkan misteri dan teka-teki dalam pencarian berbahaya dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bernama Winston Churchill, buatan Edmund Kirsch, yang memang bisa dibilang peninggalan untuk Robert Langdon, karena menurut Edmund Kirsch hanya Robert Langdon yang dapat memecahkan teka-teki untuk mengungkapkan peninggalan yang ia telah rencanakan. Namun Robert Langdon dan Ambra Vidal pun terhimpit konflik batin di mana ternyata kerajaan Spanyol mengambil peran penting dalam pembunuhan Edmund Kirsch.
Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa kerajaan Spanyol ini merupakan instrumen penting dalam cerita dikarenakan Abra Vidal merupakan tunangan dari pangeran Spanyol itu sendiri, yaitu Don Julio. Dimana mulai dari sini mereka berdua disebut-sebut penjahat oleh kerajaan Spanyol itu sendiri yang seharusnya melindungi Abra Vidal dan Robert Langdon. Dalam jejak seni modern dan teka-teki yang dipengaruhi oleh salah satu karya arsitek terkenal, yaitu Antoni Gaudi dalam karyanya Sagrada Familia, Robert Langdon dan Abra Vidal harus memecahkan teka-teki tersebut demi menemukan penemuan yang akan diungkapkan oleh Edmund Kersh demi kehidupan manusia ke depannya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari buku ini menurut opini pribadi. Yang pertama, kelebihan dari buku ini. Dan Brown tak pernah menulis karyanya tak brilian. Semua karyanya brilian dan ditulis sangat detail, mendeskripsikan atau menggambarkan Museum Guggenheim Bilbao, jalanan lengang Barcelona yang mencekam setelah tertembaknya Edmund Kersh, kemudian megahnya Sagrada Familia dan juga sempitnya tangga spiral yang harus dilewati oleh Robert Langdon dan juga Abra Vidal dalam memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh Edmund Kersh, jawaban atas rahasia kepada seluruh umat manusia di bumi. Buku ini juga mengenalkan kemajuan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ternyata dapat menggantikan kehidupan manusia di masa depan. Namun, Dan Brown ini memang dari dulu selalu menulis karya yang membuat pembacanya tegang, karena ia selalu menulis subversi dari agama ataupun sains yang bisa dibilang kontroversial bagi beberapa orang. Seperti buku ini, Origin menggarisbawahi dua hal, yaitu ateisme dan teknologi, sebagai jawaban dari pertanyaan manusia yang tadi sudah dilontarkan, yaitu dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Tentu saja hal ini mengganggu beberapa orang, dan juga setelah kita mengetahui bahwa karya-karya Dan Brown selalu menambahkan plot twist di kedua hal sensitif seperti agama dan sains yang selalu ia gunakan untuk menulis ceritanya. Nah, hal-hal seperti ini yang bukan malah membuat novel menarik dan menegangkan, tapi juga menuai kecaman dari orang-orang. Seperti saat itu, novel The Da Vinci Code yang sempat di-ban dari Lebanon karena terlalu sensitif untuk warga di sana. Namun buku-buku Dan Brown tak pernah mengecewakan. Untuk kalian pembaca yang ingin mengasah pikiran atau menyukai buku-buku misteri, buku Dan Brown adalah buku yang cocok untuk kalian. Oke, mungkin segitu dulu resensi atau review dari buku Origin oleh Dan Brown dariku. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sejujurnya kesempurnaan itu milik Tuhan. Terima kasih telah menyimak, telah menonton. Semoga reviewku ini bisa berguna untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.